Tanpa berlama-lama, saya langsung memperkenalkan saja narasumber kita pada hari ini. Ada Pak Insinyur Deden Muhammad, SS STMT. Mungkin sudah bergabung ya Pak Deden? Iya Mbak, sudah. Oke, saya izin PIN ya Pak ya. Oke, selamat pagi Pak. Selamat pagi adik-adik sekalian. Sebentar ya Pak, saya add dulu. Oke, jadi narasumber kita ini adalah Pak Deden, yang nanti biografinya mungkin sedikit diceritakan oleh moderator kita, yaitu Pak Hindraso selaku founder dari Hindraso Consulting. Tanpa berlama-lama, langsung saja saya serahkan kegiatan webinar pada pagi hari ini kepada Bapak Hindra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat semua Waalaikumsalam warahmatullahi untuk wabarakatuh. teman-teman semua peserta webinar sharing aja, sharing apa saja. Nah, pada hari ini kita akan sharing lagi terkait dengan kegiatan apapun. Jadi sharing aja tadi yang disampaikan oleh Galo, kita akan memberikan sharing terkait semua kegiatan, baik itu terkait peningkatan sumber daya manusia, bisnis ekspor, ataupun untuk sosialisasi apapun. Ini kami akan berikan kepada Anda narasumber yang luar biasa. Nah, kali ini kami menghadirkan narasumber yang sangat luar biasa. Nah, ini mungkin nanti akan memberikan insight kepada Anda semua, khususnya yang teman-teman mahasiswa. Jadi sebagian besar ini adalah para mahasiswa yang ingin maju terus ya, dan di lain juga ada pelaku usaha yang ingin meningkatkan pasar ekspornya. Nah, narasumber kali ini mempunyai pendidikan yang luar biasa. Ya, saya bilang anak muda bilang itu mengerikan gitu ya. Jadi pendidikan beliau ini adalah dari Institut Teknologi Bandung, Teknik Fisika, ya. Kemudian instrumen kontrol, ya. Yang terakhir adalah program profesi insinyur. Jadi mereka itu mempunyai beliau ini punya background yang berurusan dengan teknik ya, teknik fisika arahnya ke nuklir-nuklir gitu ya. Setahu saya begitu ya. Artinya luar biasa. Tetapi ini yang luar biasa lagi adalah beliau ini bisa menyeberang ke satu karir yang mungkin agak berbeda dengan bisnis apa dengan pendidikan yang digeluti. Nah, ini akan menjadikan insight untuk Anda semua bagaimana pendidikan itu bisa memacu seseorang walaupun itu berkarir di tempat yang lain di luar bidangnya atau mungkin masih ada koreksi saja nanti akan kita sampaikan. Nah, narasumber kita kali ini punya pendidikan yang luar biasa dari Institut Teknologi Bandung. Kemudian pengalamannya tidak jauh berbeda dengan pendidikan. Beliau pernah jadi asisten dosen teknik fisika, ya, dosen juga dosen teknik fisika di Universitas Nasional ataupun Universitas Widya Mandala serta Institut Teknologi Nasional. Nah, beliau mempunyai karir seperti itu. Nah, kemudian beliau juga pernah menjabat, ini yang luar biasa, ya, menjabat kepala ITPC Indonesia Trade Promotion Center di Barcelona. Nah, ini sudah agak menyimpang ke arah perdagangan yang ekonomi ini ya. Dan yang terakhir, beliau ini menjabat sebagai atase perdagangan di Kuala Lumpur, Malaysia. Nah, sekarang ini alhamdulillah beliau juga sudah dipromosikan lagi sekarang ini ya. Menjabat dua posisi sekarang ini ya, merangkap ini ya. Sekarang beliau ini menjadi Kepala Pusat Penanganan Isu Strategis. Nah, nanti akan perlu detail lagi ini apa ini penanganan isu strategis. Oke, tidak perlu berlama-lama. Saya akan menyambut Pak Deden Muhammad Fajar Sidik, STMT. Selamat datang Pak Deden. Terima kasih ada waktu yang sangat luang berharga ini bisa hadir di webinar sharing aja. Nah, Terima kasih beliau Mas ini Indra. Oke, beliau ini mempunyai selain karir yang cemerlang, ini sedikit ini tidak ada dipromosikan ini ya. Beliau ini juga pinter main pingpong ini. Pinter main pingpong nih. Saya kalah telak ini. Saya kalah telak waktu kita main bersama di Hotel Trumbasi di ICBD. Jadi beliau punya keahlian di luar itu. Oke, tidak perlu berlama-lama Pak Deden. Kami hanya ingin mengulik Pak Deden. Ini kita sharing aja.
karena ini mayoritas pesertanya itu kebanyakan mahasiswa, juga pelaku usaha. Jadi mungkin nanti ada dua pertanyaan yang berkaitan dengan isu, isu strategis terkait dengan kegiatan Anda. Pak Deden, kami ingin mengulik Pak Deden. Kisah sukses Pak Deden mulai sekolah yang di dunia teknik sampai bisa berkarir di Indonesia, di atas perdagangan dan sampai sekarang ini. Ini kan kami melihat ini ada jalur yang sangat berbeda. Bahkan para pemuda golongan Gen Z ini kan cari sekolah yang nanti related dengan pekerjaannya, ya. Tetapi ini kami melihat satu fenomena bagaimana Bapak ini backgroundnya adalah teknik fisika, tetapi sekarang ini berkarir di dunia yang perdagangan, yang berkarir ini kayak berbalik banget. Nah ini mungkin Pak Dede bisa memberikan insight pengalamannya, ya. Terus kemudian nanti kita akan tanyakan lagi strateginya bagaimana. Pak Dede boleh menceritakan story-nya sampai dari sekolah sampai apa namanya menjadi pejabat di atas perdagangan Indonesia. Silakan Pak Dede. Baik, terima kasih Mas Indra. Kemudian adik-adik sekalian, ini semua mahasiswa ya, Mas Indra? Mayoritas Pak, mayoritas. Iya, iya. Jadi terima kasih sudah hadir pada kesempatan kali ini dan juga saya ucapkan terima kasih kepada panitia Mas Indra dari SSC ya yang sudah mengundang kami untuk bisa berbagi informasi, berbagi saja ya, berbagi pengalaman dan juga hal-hal terkait dengan apa yang sudah kami lakukan selama ini. Jadi kami sudah bekerja di Kementerian Perdagangan kurang lebih sampai sekarang 18 tahun, Mas Indra, adik-adik sekalian. Dan memang seperti yang disampaikan oleh Mas Indra tadi, bahwa memang background saya adalah fisika teknik atau teknik fisika. Untuk S1-nya, S2-nya juga kemudian di teknik fisika dan profesi insinyurnya juga di teknik fisika. Tetapi pada saat ini ya, bidang atau pekerjaan yang kami geluti, kami jalankan sehari-hari, mulai masuk dari PNS sampai saat ini sudah 18 tahun tidak pernah berhubungan dengan keteknikan. Seperti itu ya. Jadi sesuatu hal yang baru bagi saya sebetulnya. Jadi sedikit flashback ke belakang, memang saya dibesarkan lahir di Bandung, besar di Bandung, sekolah di Bandung, kerja pertama juga di Bandung, dan eh, kurang lebih hampir 40 tahun di Bandung, baru keluar Bandung dan langsung jauh ke Spanyol. Seperti tadi disampaikan Mas Indra. Jadi memang background kami teknik fisika, untuk topiknya pun cukup berat. Di waktu master kami mengambil Artificial Intelligence tahun 2001. Saat ini kan sudah tren AI, Artificial Intelligence. Kami sudah menggeluti AI di tahun 2001. Jadi basic waktu itu memang masih belum berkembang. Tesis kami juga di bidang AI. Paper-paper kami yang dihasilkan juga semua di bidang AI. Sudah masuk ke IEEE dan lain sebagainya di skala internasional. Nah, begitu masuk ke Kementerian Perdagangan tahun 2005, dan memang sebelumnya setelah lulus kami lebih banyak di dunia pendidikan, Mas Indra. Jadi dosen kurang lebih 15 tahun. Dari tahun 2000 sampai 2015 itu menjadi dosen di beberapa kampus di Bandung dan di Jakarta, termasuk di Almater di ITB. Nah, berkaitan dengan pekerjaan, baik mungkin juga buat adik-adik sekalian. Saat ini di dunia yang sudah cukup terbuka, global, pemanfaatan teknologi juga semakin gencar ya di semua bidang, apalagi dengan masuknya teknologi AI sudah merambah. Sekarang AI bisa digunakan dari mana saja, dari HP, dari website, dan bisa untuk apa saja. Mulai dari hal-hal yang sederhana, gitu ya, teks saja dengan LLM, ataupun yang sudah menggunakan neural network, fuzzy logic, ataupun sekarang yang sudah bisa juga dibuat untuk membuat video, gitu ya, kemudian membuat presentasi dan lain sebagainya untuk mempermudah pekerjaan kita. Nah, tentu ini menjadi tantangan sekaligus juga peluang bagi
adik-adik mahasiswa, terutama yang masih fresh graduate gitu ya. Backgroundnya saya yakin di sini bermacam-macam, tidak hanya satu ya dari berbagai jurusan. Tetapi yang pasti prinsip saya dari dulu adalah bahwa saya harus bisa ditempatkan di mana saja, gitu. Dan harus bisa bekerja di mana saja. Tidak harus memiliki background yang sama dengan pendidikan. Ya, kecuali memang background itu sangat spesifik gitu ya, yang tidak bisa dimasuki oleh kita. Nah, tapi selama backgroundnya masih bisa dipelajari, masih bisa beradaptasi, nah tentu menjadi tantangan untuk kita bagaimana bisa sukses di tempat baru yang jauh berbeda dengan apa yang pernah kita pelajari. Di pertama kali masuk ke Kementerian Perdagangan, kami ditempatkan di bagian keuangan. Gitu Pak, bayangkan ya, Master Teknik Fisika, masuk PNS, pertama kali di bagian keuangan. Seperti itu. Dan akhirnya karena itu sudah menjadi tugas, sudah ditugaskan oleh pimpinan, ya walaupun kita tidak mengerti sama sekali tentang accounting, akuntansi, ya kami siap saja, siap dilaksanakan di sana. Dan alhamdulillah sampai 10 tahun saya di bagian keuangan, program dan keuangan. Mulai dari staf sampai menjabat posisi di bagian keuangan. Jadi apa yang kami lakukan? Ya tentu karena ini merupakan hal baru, ya kita harus lebih cepat gitu ya menguasai menguasai bidang baru kita. Nah, tapi karena kebetulan dari teknik untuk hitung-hitungan tidak masalah, ya tinggal switch sedikit ke apa akuntansi, ya, yang notabene perhitungannya lebih lebih mudah dibandingkan teknik, tentu bisa menguasai aspek-aspek tersebut. Nah, kemudian setelah 10 tahun di keuangan, kami dipindahkan di tempat baru lagi. Mas Indra seperti tadi disampaikan ke ITPC di Barcelona. Kepala ITPC Indonesia Trade Promotion Center, bidang marketing. Yang sekali lagi bukan bidang kami. Kami di bidang lain ya. Sudah kuasai dua sekarang. Sudah bisa technical, AI, keuangan, program untuk planning, budgeting, dan lain sebagainya. Sekarang di tempat baru di marketing. Gitu ya. Apa yang kami lakukan ya kembali siap saja dilaksanakan tugasnya, belajar lagi, adaptasi lagi, mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan apa bidang yang baru. Jadi untuk adik-adik sekalian tidak ada hal yang tidak bisa dipelajari. Gitu ya. Buat kita selama niatnya apa kita memang berniat untuk bisa melakukan atau menghasilkan sesuatu output yang baik. Gitu ya. Jadi tidak ada wah bidang saya ini kok nggak mau kerja di bidang itu tidak. Semua bisa dikerjakan, semua bisa dipelajari. Dan itu sudah eh, saya alami ya bertahun-tahun. Nah, di marketing, alhamdulillah 3 tahun selesai. Kemudian kembali ke kementerian, ditempatkan di tempat baru lagi, Mas Indra, di Biro Humas, Hubungan Masyarakat, Public Relation. Suatu hal kembali yang baru untuk kami. Ya. Public Relation, di mana kita harus berhadapan dengan apa publik, dengan media, dengan stakeholder Kementerian Perdagangan yang lainnya, tentu itu memerlukan sekali lagi memerlukan skill tambahan. Jadi memerlukan skill tambahan. Nah ini berdasarkan pengalaman kami ini, kami simpulkan bahwa apa yang diperoleh di kuliah, gitu ya, itu belum tentu terpakai di dunia nyata. Tetapi apa yang kita lakukan selama kuliah itu menjadi bekal. Karena dengan kita memiliki atau memasuki dunia pendidikan bukan semata-mata ijazah yang kita peroleh, tetapi wawasan, kemudian cara berpikir, dan juga cara menyelesaikan suatu masalah. Jadi kuncinya itu, menghadapi pekerjaan apapun adalah adaptasi yang pertama, dan kedua bagaimana bisa menyelesaikan masalah tanpa masalah. Seperti itu, Mas. Jadi kadang-kadang untuk menyelesaikan masalah ada yang bersifat jangka pendek dan yang bersifat jangka panjang dengan melibatkan berbagai aspek yang lain. Contohnya jangka pendek itu seperti pemadam kebakaran. Ya ada masalah, baru kita cari solusinya. Seperti itu. Dan solusi yang diambil adalah ya solusi memadamkan saja, tidak memikirkan efeknya kalau dipadamkan. Misalkan dipadamkan dengan eh, satu solusi, tetapi ternyata di sisi pihak ada solusi yang baik. Contoh di marketing misalnya, bagaimana kita di apa ditugaskan oleh organisasi, kantor ataupun perusahaan untuk meningkatkan profit.
Itu kan permasalahan. Bagaimana meningkatkan profit? Solusinya apa? Solusinya bisa macam-macam, tergantung apa yang kita ambil. Contohnya solusi jangka pendek apa? Wah, untuk meningkatkan profit ya meningkatkan penjualan, gitu ya. Contohnya ya. Karena kalau penjualan lebih tinggi, ya profit lebih besar. Sudah. Tetapi itu efeknya tidak panjang, tidak panjang. Jadi kita bekerja lebih keras, gitu ya, bekerja lebih keras, menjual lebih banyak, sudah itu. Tetapi sebetulnya ada solusi lain yang bisa dilakukan. Contohnya apa? Solusi jangka panjang. Investasi. Gitu ya. Untuk tindakan profit, tuh. Berarti untuk tindakan profit tidak hanya penjualan saja, tetapi ada hubungan lain. Misalkan konsumennya. Kita membangun sistem itu agak lama, gitu ya, agak lama. Nah, membangun sistem, kemudian menjalin relasi dengan konsumen, itu tentu akan meningkatkan penjualan. Tidak hanya dengan promosi saja penjualan meningkat, tapi itu yang jangka pendek. Tetapi kalau kita menciptakan suatu sistem yang baru, gitu ya, yang bisa melakukan atau menghasilkan solusi yang lain lebih panjang, efeknya juga bisa multiple efek, itu eh, akan lebih baik. Tidak mudah memang untuk menghasilkan solusi yang lebih panjang, jangka panjang seperti itu. Karena biasanya kita ambil yang paling mudah dilakukan saat ini. Itu biasanya mohon maaf generasi-generasi yang milenial Z gitu ya, itu kan atau berkembang di dalam sistem yang sudah instan dengan adanya berbagai teknologi yang mendukung kehidupan saat ini. Mungkin zaman saya yang Mas Indra belum ada HP, belum ada komputer, semua dilakukan manual, gitu ya. Sistem pendidikannya berbeda, sistem kerjanya berbeda, tentu jauh dengan apa yang ada saat ini. Ya, nah sekarang lebih mudah, orang lebih mudah untuk mendapatkan informasi, untuk melakukan sesuatu, untuk memperoleh apapun, gitu ya, bisa dilakukan dengan mudah menggunakan perangkat teknologi. Nah, ini switch dari budaya, gitu ya, yang biasanya dilakukan pada saat adik-adik masih sekolah, masih kuliah, ke nanti di dunia kerja tentu memerlukan penyesuaian. Tidak sama seperti itu. Ya. Nah, lanjut kembali setelah di Biro Humas, di PR 3 tahun, kami ditempatkan di Kuala Lumpur sekarang sebagai atase perdagangan. Atase perdagangan lebih banyak ke diplomasi dan marketing. Ya, jadi memang agak berhubungan dengan ITBC, tetapi di sini juga karena atase itu harus juga bisa berdiplomasi, harus tahu hubungan internasional, gitu ya, bagaimana geopolitik, kondisi ekonomi dan lain sebagainya. Ya, kami belajar lagi. Dan setelah 3 tahun, alhamdulillah, ini mau 3 tahun, saya akan selesai di bulan Januari ini, akhir Januari kembali ke Jakarta dan dipromosikan di satu posisi yang juga baru, pusat penanganan isu strategis. Jadi isu strategis apa saja? Semua isu ya bisa dianggap strategis. Tergantung bagaimana sisi kita melihat. Tapi tentu di sini karena di Kementerian Perdagangan, jadi yang dibahas adalah isu-isu strategis yang berkaitan dengan kinerja perdagangan. Macam-macam gitu ya isunya, mulai dari isu dalam negeri, bahan pokok misalkan, gitu ya, kenaikan harga beberapa produk menjelang tahun baru, menjelang Lebaran dan lain sebagainya. Logistik, kemudian ekspor, gitu ya. Ekspor juga isu strategis. Bagaimana? Karena ekspor sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi negara seperti itu. Ya, jadi memang selama bekerja 18 tahun, gitu ya, tidak di bidang yang sama satupun, berkali-kali di bidang yang baru. Nah, itu menjadi tantangan buat adik-adik sekalian. Jadi, yuk, nanti kalau sudah bekerja, sudah masuk, walaupun nanti posisinya katakan di posisi yang sesuai dengan pendidikan, tiba-tiba dipindahkan ke posisi lain yang berbeda jauh, nah, tentu itu menjadi satu peluang buat kita, ya, peluang dan buat kita untuk menunjukkan bahwa kita mampu beradaptasi dan mampu melakukan sesuatu yang lebih baik di posisi yang berbeda. Kemudian juga selain di bidang pekerjaan, ya, juga harus melakukan hal-hal lain, terutama hal-hal yang akan mempermudah kita untuk memperluas networking. Jadi adik-adik sekalian, kunci dari kesuksesan di dalam bekerja itu adalah networking. Tanpa networking, kita tidak bisa gitu ya, berkembang karena kita tidak bisa bekerja sendiri. Dimanapun kita bekerja, kita memerlukan peran orang lain, tidak hanya sendiri. Kita ada satu tim. Ya, timnya baik tim internal
di ruang lingkup kantor kita ataupun eh, tim yang dibentuk dengan networking. Jadi timnya itu bisa tim yang memang bekerja, tapi ada juga kita anggap networking yang kita miliki di luar selain di tempat kerja itu juga kita bisa anggap sebagai tim karena akan memberikan masukan, akan memberikan insight yang lebih, wawasan yang lebih dari sudut pandang yang berbeda, ya sehingga kita bisa mendapatkan dengan masukan yang sangat banyak, informasi yang banyak, tentu keputusan yang kita ambil atau pekerjaan yang kita laksanakan akan menjadi lebih baik lagi. Nah, untuk bisa melakukan networking, tentu harus gitu ya, harus melakukan kegiatan-kegiatan di luar pekerjaan. Ya, contohnya melakukan raga, seni. Kami juga dulu pensiunan pemain band, Pak Mas Indra, ya. Dan kebetulan yang menciptakan Mars Kementerian Perdagangan juga kami. Ya, jadi memang Oh, eh, bidang-bidang tertentu ya soft skill atau hobi jangan dilupakan bahwa hobi itu bisa menghasilkan sesuatu yang membantu kita. Ya, kayak hobi main musik gitu ya, menciptakan lagu seperti itu, ternyata lagunya terpakai, kita menjadi dikenal pimpinan, networking, sehingga pada saat bekerja mudah gitu ya, dikenal banyak orang seperti itu. Dan kalau kita memiliki jaringan atau networking yang luas, itu pasti akan mempermudah kita untuk melakukan melakukan sesuatu dan menghasilkan kerja yang baik. Kemudian satu lagi, karena saya juga di teknik fisika belajar juga terkait dengan fisika kuantum dan lain sebagainya, ternyata itu juga bisa dimanfaatkan di dalam kehidupan, gitu ya. Jadi beberapa hal di kehidupan ternyata bisa di diaplikasikan dari ilmu-ilmu yang kita eh, peroleh di kampus. Jadi apa yang kita peroleh itu pasti ada manfaatnya. Manfaatnya mungkin tidak langsung saat itu atau saat ini, tetapi manfaatnya akan kita peroleh di masa yang akan datang. Ya, karena apa? Semua energi yang kita keluarkan secara fisika ada hukum kekekalan energi. Ya, bahwa energi sama dengan usaha dan energi dalam. Ya, itu. Untuk kita mendapatkan energi, kalau dalam fisika itu kalori, dalam bentuk joule, di dalam ekonomi, energi itu adalah dalam bentuk mata uang rupiah. Dengan menggunakan uang, kita bisa memperoleh energi, atau kebalikannya. Dengan menggunakan energi, dengan berusaha, kita akan memperoleh uang. Jadi, apa yang kita peroleh saat ini, what you get now is what you did. Apa yang kita peroleh saat ini adalah apa yang kita lakukan sebelumnya. Dan what will you get is what you do. Apa yang akan kita peroleh itu apa yang sekarang kita lakukan. Jadi berkaitan. Jadi apa yang kita peroleh saat ini adalah hasil dari proses-proses yang sudah kita lalui sebelumnya. Mulai dari kecil, kuliah, kerja, sampai menduduki posisi saat ini. Jadi prinsipnya adalah lakukan yang terbaik, gitu ya. Kalau kita lakukan yang terbaik, pasti kita akan memperoleh energi yang sama. Tidak saat ini, bukan oleh orang yang kita kasih, tapi bisa di masa datang dari siapapun yang mungkin bisa membantu kita. Jadi kerja dengan ikhlas, ya, nggak usah ada pamrih. Kerja ya capek betul, mengeluarkan energi, tetapi yakinlah bahwa energi itu akan balik lagi ke kita dalam bentuk yang berbeda, dalam waktu yang berbeda. Saya kira demikian untuk awal, oke. ya, ke insight bagaimana kita bisa nanti melanjutkan sesi diskusi ini, Mas Indra. Luar Silakan. biasa, Pak Deden. Ya, ini banyak yang sudah kami catat ini. Jadi ini akan memberikan satu insight kepada mahasiswa. Just info ini ya, biasanya Pak Deden ini kalau webinar itu terkait dengan ekspor dan impor, business matching. Nah, kali ini karena Pak Deden itu sudah apa namanya brandnya itu adalah dunia ekspor, ini banyak juga para pelaku usaha juga bergabung juga ya terkait dengan networking tadi itu. Nah tadi saya ada beberapa yang kan saya garis bawahi Pak Deden ya terkait dengan kesusahan itu. Jadi tetap harus belajar dimanapun ya, tidak membatasi diri. Waduh, saya ini background saya teknik ini ya belajar. Dan secara mentalitas kita itu kita siap ditempatkan dimanapun. Nah ini ya, dengan siap itu akhirnya bisa
bekerja dengan kemudian ditempatkan dimanapun belajar dengan cepat ya. Terus Ya, kemudian betul. kemudian ketika sebagai hijrah di sini artinya apa namanya switch ya dari teknik ke ekonomi, bahwa dunia perkuliahan itu tetap sangat penting sekali karena itu mengembangkan cara berpikir, bagaimana cara menyelesaikan masalah ya di lingkungan kerjaan yang baru, dan di situ ya bagaimana cara networking itu ada, karena kita juga sekolah ya, sekolah mendapatkan manfaat seperti itu, dan itu manfaat-manfaat itu pasti akan didapatkan di kemudahan dari atau sekarang nih apa yang Anda terima sekarang ini adalah hasil karya Anda masa lalu. Nah, ini yang tadi saya insight yang seperti itu Pak Deden ya. Oke Pak Deden, saya agak lebih teknikal sedikit. Teman-teman silakan kalau ada yang mau bertanya bisa raise hand, bisa via chat ya. Habis ini ada pertanyaan mungkin dijawab singkat saja sama Pak Deden. Saya kalau ada teman-teman yang bertanya sangat bagus, baik itu para pelaku usaha, ya ingin gimana sih Pak ke Malaysia itu bagaimana ya, itu. Terus kemudian teman-teman mahasiswa yang mungkin saat ini eh, melalui transisi cari kerjaan dan bagaimana strateginya bagaimana. Nah, saya coba ini agak teknikal sedikit, mau tanyakan ke Pak Deden nih Pak Deden. Pak Deden ketika perasaan ini begitu bekerja kok yang dilihat lowongannya kok di luar dari background nih. Terus apa yang kesiapan Pak Deden ketika mulai mengerja? Loh, lowongannya kok ekonomi terus itu. Kok nggak ada yang setara dengan background saya. Ini awal-awalnya bagaimana? Terus bagaimana menyikapinya secara teknikalnya. Jadi mungkin ada teman-teman begitu. Saya kalau dari Institut Pertanian misalkan saya harus pertanian ini. Terus ada pertambangan ini gitu. Tapi kok nggak ada lowongan-lowongan misalkan begitu. Nah, bagaimana strategi atau tips dari Pak Deden ya. Sambil menunggu teman-teman silakan kalau mau bertanya. Oke Pak Deden. Ya, terima kasih. Intinya adalah ambil yang ada saat ini. Gitu ya. Gitu. Ambil yang ada saat ini. Yang ada saat ini, yang bisa kita ambil. Apapun. Gitu ya. Jadi waktu dulu ada lowongan di Kementerian Perdagangan. Ya, kebetulan jurusannya ada. Nah, jurusannya ada. Waktu itu kan eh, lebih umum. Gitu ya. Ada. Ya, ambil saja. Walaupun, oh ini perdagangan apa itu ya. Dan perdagangan tidak nyambung dengan pendidikan, tapi ambil saja. Dan kita lihat, begitu kita sudah masuk, karena itu pilihan kita, gitu ya, pilihan yang sudah kita ambil, ya kita lakukan yang terbaik. Seperti itu. Adaptasi, belajar, yang penting itu adalah bagaimana kita belajar hal baru. Jangan pernah kita berada terlalu lama di zona nyaman, comfort zone. Ya, kalau kita berada di zona nyaman terus, ya apa yang kita peroleh ya itu saja, gitu ya. Sudah nyaman dengan katakanlah dengan pekerjaan yang sekarang, wah udah enak nih, kita sudah menguasai di situ, udah gampang gitu ya. Terus kenapa harus mengambil bidang baru yang belum kita kuasai, yang belum tentu gitu ya, yang belum tentu segampang yang saat ini. Nah, itu yang memang tidak dimiliki oleh semua orang. Bagaimana kita bisa keluar dari zona nyaman kita. Gitu ya. Zona nyaman itu biasanya membuat orang ya sudah terlena, sudah enak loh kan, pendapatan sudah enak, kerjanya enak, santai. Gitu. Ngapain kita cari yang lebih susah gitu ya. Tetapi ya kalau kita tetap di zona itu ya kita akan selamanya seperti itu. Tidak akan ada hal-hal baru, tidak ada pengembangan, gitu ya. Networkingnya ya sudah di situ saja, tidak akan menghasilkan peningkatan terutama di dalam pekerjaan dan juga kehidupan sehari-hari. Stuck saja di situ sudah. Ya, itu yang biasanya ya itu pilihan tergantung kita ya. Kalau kita ya sudah cukup dengan apa yang kita peroleh saat ini ya sudah, nggak masalah, itu pilihan. Ya, tapi sebetulnya masih banyak peluang-peluang yang bisa diambil di luar sana di pekerjaan yang tentu akan meningkatkan kapasitas kita, kemampuan kita, dan juga kehidupan kita di masa yang akan datang. Seperti itu, Mas. Saya kira. Jadi memang kuncinya Oke, adalah terima kasih. jangan pernah me, apa jangan pernah takut. Oh ya satu lagi prinsip kerja saya itu adalah duit.
Duit ya, Mas Hendro. Bukan duit, bukan DOIT, tapi duit memang. Duit. Nah, duit itu singkatan. D-nya itu doa. Jadi sebelum kita melakukan sesuatu, kita berdoa. Dan setelah berdoa, baru kita berusaha. Kalau dibalik loh saya, bukan usaha dulu bagi doa, tapi doa dulu, baru usaha. Nah, usahanya harus ikhlas, I-nya. Dan T, kalau kita sudah berdoa, sudah berusaha dengan ikhlas, ya kalau hasilnya harus T, itu tawakal. Apa yang kita peroleh, ya kita terima, karena itu adalah apa yang sudah kita lakukan sebelumnya. Jadi tidak ada kesuksesan tanpa doa dan usaha. Ya tidak hanya satu aja, doa terus, tapi tidak berusaha, tidak bisa. Usaha terus, mungkin bisa. Tetapi apa usaha yang tidak diiringi doa itu tidak maksimal. Karena kita tidak tahu apa yang terbaik untuk kita. Karena yang kehidupan itu kan kita hanya tahu apa yang sudah terjadi, tapi ke depan kita tidak tahu. Sehingga kalau di dalam Islam itu ada doa ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan lurus ya. Jalan yang lurus ini adalah jalan yang terbaik. Dari siapa? Yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Karena manusia hanya boleh pilih. Manusia hanya boleh pilih ya. Takdir manusia itu manusia yang pilih, tapi Tuhan yang tentukan. Jadi konsep saya seperti itu. Karena memang eh, apa yang kita pilih, resikonya kita terima. Dan supaya tahu pilihan kita yang terbaik, ya kita kalau di Muslim itu ya berdoa, ya sholat istikharah supaya kalau misalkan ada dua pilihan ini, ya kita nggak tahu mana yang terbaik. Menurut kita A tapi ragu-ragu juga nih, jangan-jangan B yang terbaik. Atau jodoh bisa aja, ya. Ini yang terbaik atau bukan ya berdoa. Biasanya itu adalah apa salah satu gitu ya, faktor yang menentukan pilihan kita untuk mendapatkan yang terbaik bukan saat ini, tapi di masa yang akan datang. Kalau mau bicara tentang ekspor boleh, Mas Indra, sini. Ekspor kemanapun Siap. boleh, karena sudah di isu strategis bisa kemanapun, tidak hanya di Malaysia. Wah, Baik. mantap ini. Gimana, Dek? Oke, Pak Deden. Jadi ini ada beberapa ada pertanyaan ya, tapi saya menggarisbawahi ini ya. Ini poin yang penting ini ya. Jadi ketika teman-teman khususnya mahasiswa ataupun pelaku usaha ini, ketika melihat peluang pertama, ambil dulu aja gitu ya. Ya, Jadi nggak oh, usah mikir-mikir backgroundnya dan sebagainya. Saya kalau pelaku usaha, saya nggak bisa bahasa Inggris, saya nggak bisa ini. Eh, Coba diambil dulu ya tadi itu. Dan yang terutama itu duit tadi itu ya. Ya, ya, doa, usaha, ikhlas dan tawakal. Nah, ini ya, penting sekali ya. Dan nomor satu adalah doa. Saya setuju, Pak. Saya setuju sekali. Oke, kita sapa penanya pertama yang resen dari AC. Sebutkan nama dan juga status mahasiswa kuliah atau pelaku usaha UKM. Silakan. Boleh dong di apa buka videonya kalau memungkinkan ya, silakan. Biar nanti Pak Deden juga apal. ya, ya kelihatan Oke, kan. silakan. Mbak AC. Nah, ya. Atau ada juga tuh Oji Setiawan. Ah, oh, udah Oh, gitu. belum Ah, siap. Mas Rahmatul Burhan, silakan. nah, itu. Pokoknya yang videonya on itu yang kita Siap, jawab. siap, Nah, Mas Bapak-bapak. Rahmatul. Oke, silakan. Tanya apa saja Assalamualaikum. kalau ini orang pinter nih, Iya. apa saja ya, apa saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Assalamualaikum. hormat Bapak Deden, Bapak Hindra. Perkenalkan, saya kebetulan dosen dari Universitas Muhammadiyah Mataram. Nah, ini saya tertarik sekali dengan topik Bapak-bapak ini karena ini memang fenomena yang kita hadapi. Eh, Jurusannya beda, nanti lowongan kerja yang ada, yang tersedia ini beda gitu kan. Nah, banyak sekali mahasiswa yang kadang-kadang milih-milih jurusan, aduh milih apa, jurusan apa ya, kerja apa ya gitu. Cuman eh, yang saya soroti terkait perkembangan zaman sekarang, menurut mungkin terkhusus buat Bapak Deden, jadi bagaimana mungkin menurut pengalaman atau pengamatan Bapak terkait eh, perkembangan eh, apa ya istilahnya perkembangan media sosial ini Pak. Jadi kalau kebetulan saya eh, bekerja apa istilahnya kegiatan juga di bidang kreatif, eh,
mahasiswa, kalau kita lihat mahasiswa-mahasiswa yang mungkin jurusannya bukan manajemen, kebetulan saya juga di bidang marketing. Jadi banyak sebenarnya mahasiswa ini yang bukan di bidang marketing atau di bidang, ya kita bilang saja entrepreneur untuk ekspor impor gitu. Tapi yang saya lihat eh, mahasiswa-mahasiswa ini sebenarnya punya bakat untuk melakukan di bidang itu. Nah, kalau kita ngomong pekerjaan formal, mungkin kita tahu sendiri lowongan kerjaan seperti apa. Tapi bagaimana peluang untuk berkarir secara non formal, mungkin saya katakan khususnya dengan adanya media sosial ini, mungkin untuk kira-kira menjadi seorang entrepreneur, atau kalau kita katakan sekarang kan selebgram gitu, atau ya berusaha UMKM dan lain-lain. Nah, artinya fokusnya nih pada mahasiswa-mahasiswa yang memang mungkin lulusan nanti bukan di bidang marketing, bukan di bidangnya, tapi bagaimana peluang dari sosial media. Seperti itu Pak Deden, mungkin eh, bisa ditangkap maksud saya. Terima kasih, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih Pak Indra. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi terima wabarakatuh. kasih Mas Burhan ya Oke, panggilnya. langsung Pak Deden. Langsung aja biar masih ingat. Ya, jadi tadi intinya saya menangkap apa yang bisa kita lakukan dengan perkembangan teknologi saat ini. Ya, dengan eh, apa bidang-bidang yang berbeda, apakah jadi entrepreneur atau memanfaatkan media untuk eh, mendapatkan finansial seperti itu. Tidak ada yang salah dengan eh, teknologi. Yang salah itu adalah yang menggunakan teknologi. Ya, di prinsip yang pertama. Saat ini di tengah kondisi yang memang sudah cukup terbuka, apapun bisa dilakukan. Nah, untuk adik-adik fresh graduate yang baru lulus, gitu ya, misalkan, sambil menunggu ya proses untuk memperoleh pekerjaan, berbeda dengan zaman kita dulu ya, informasi tidak banyak gitu ya, bagaimana kerja. Sekarang kerja dari rumah dari manapun bisa. Kalau dulu kan kita kalau lama pekerjaan bawa map gitu, datang ke kantor, ada lowongan nggak, masukin. Kalau tidak ada ya cari tempat lain. Nah sekarang yang paling mudah dilakukan, ya ini untuk tahap awal, untuk adik-adik sekalian sebelum nanti masuk ke dunia kerja. Apa yang bisa kita lakukan sendiri, gitu ya, untuk menghasilkan sesuatu dalam hal ini pendapatan, bukan karena saya di Kementerian Perdagangan, adalah berdagang. Gitu ya. Berdagang saat ini bisa dilakukan di mana saja, gitu ya, bisa dilakukan kapan saja, tidak memerlukan capital atau modal yang lebih tinggi dengan adanya media sosial. Seperti tadi disampaikan Mas Buka. Dagang di media sosial ada dagang informasi dan juga dagang produk. Gitu ya. Jadi dagang informasi dan dagang produk. Apa yang dilakukan untuk dagang informasi? Informasinya macam-macam. Bisa informasi yang formal dan juga informasi yang non formal. Seperti Telegram itu dia sebetulnya menjual informasi. Tapi informasinya informal, kehidupan dia, iya kan? Telegram itu kan yang diposting adalah kehidupan pribadinya. Informasi untuk dikonsumsi oleh publik dengan segala resikonya. Seperti itu ya. Nah, itu bisa dijual, bisa menghasilkan gitu loh. Atau menjual informasi lain contoh di YouTube. Informasi yang formal, ya informasi misalkan sharing tentang suatu topik gitu ya, resmi, kemudian sharing tentang perjalanan dan lain sebagainya, tonton, ditonton banyak orang, itu kita menjual informasi. Secara tidak langsung menjual, bukan kita menjual harus bayar, tidak. Tapi dengan banyak orang yang menggunakan informasi yang kita dalam tanda petik jual, yaitu kita bisa menghasilkan. Atau yang kedua, menjual produk. Kalau menjual produk jelas kita bisa menggunakan e-commerce, gitu ya. Bisa
menggunakan media sosial, gitu ya, dan juga bisa menggunakan media online lainnya. Sekarang untuk melakukan perdagangan ya secara online ataupun offline sebetulnya sama saja. Yang berbeda itu adalah bagaimana proses penyampaian produknya. Ya, kalau offline kan transaksi dilakukan langsung, penjual dan pembeli bertransaksi, barang berpindah. Ya, kalau online sebetulnya kan yang membedakan adalah penjual dan pembelinya tidak ketemu. Itu aja kalau online. Tidak ada tokonya, semua yang dipajang adalah informasi. Jadi apa yang ada di media sosial, apa yang ada di internet sebetulnya adalah informasi. Baik informasi tadi saya sampaikan formal atau informal. Kita jualan online, ya kita tidak jualan produk sebetulnya. Ya, secara langsung, tetapi kita menjual informasi tentang produk. Oh, saya punya produk ini, itu ya, stok sekian, speknya ini, harga sekian, yang berminat silakan, gitu kan? Istilahnya itu ya di dalam media sosial ataupun di dalam platform perdagangan online. Kita hanya menjual informasi. Kadang-kadang kita tidak punya produknya. Nah, itu yang bisa dilakukan sebagai tahap awal. Jadi, jangan langsung bercita-cita menjual produk dalam volume yang besar dan kita produksi sendiri. Sebagai tahap awal, kita bisa menjadi semacam trader. Ya, semacam trader. Tidak perlu punya produk. Yang penting kita, tidak perlu membuat produk. Yang mungkin kita punya produk. Punya produk bagaimana? Bisa mendapatkan dari supplier langsung. Seperti itu ya. Atau kita membuat sendiri. Nah, tahap awal tentu membuat sendiri kan butuh effort yang lebih tinggi, butuh fasilitas, butuh pemrosesan gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, kita gunakan saja produk yang sudah ada suppliernya, ada produsennya, produknya bagus. Nah, kita yang membungkus produk itu, kita yang menyampaikan informasi produk itu melalui media sosial ataupun media online. Nah, untuk bisa sukses dalam melakukan dalam tanda petik perdagangan, Mas Indra bisa perdagangan lokal ataupun ekspor sama saja konsepnya. Yang pertama biasanya saya punya prinsip P. P-nya banyak sekali. Yang pertama adalah apa yang ingin kita jual adalah produknya. P yang pertama produk. Ya, kita harus tahu dulu produk. Apa yang akan kita jual. Ya, banyak sekali produk yang bisa dijual, tapi tidak semua produk bisa dibeli. Gitu ya. Jadi semua produk bisa dijual, tapi tidak semua produk bisa dibeli. Itu prinsip juga. Ya. Jadi kita harus menjual produk yang bisa dijual dan ada yang beli. Seperti itu. Nah, jadi kan nyambung antara ini. Nah, produknya apa? Itu tentu bergantung kepada P yang kedua. P yang kedua itu adalah pembelinya atau pasarnya. Pasarnya. Mau dijual kemana produk kita? Indonesia dengan penduduk mungkin mendekati 300 juta saat ini, itu adalah pasar yang potensial. Sebetulnya, gitu ya, dengan menjual di dalam negeri, dengan pasar yang sedemikian besar, itu peluangnya lebih mudah daripada menjual ke pasar lain yang lebih kecil. Pasar yang lebih besar itu ya jumlah pembelinya besar. Indonesia jumlah pembelinya cukup besar. Tinggal bagaimana kita melakukan analisis pasar. Jadi P yang kedua adalah pasar. Yang ketiganya adalah peraturan. P-nya peraturan. Kita punya produk, kita punya pembeli, ya, tapi kita harus tahu juga bagaimana aturan atau peraturan, terutama untuk ekspor ini ya, untuk ekspor bagaimana peraturan di pasarnya yang akan kita tuju. Seperti apa barang ini harus apa saja yang dimiliki. Katakanlah kalau kita menjual barang di Indonesia, peraturannya apa? Produk-produk tertentu misalkan memiliki sertifikasi, memiliki SNI, memiliki sertifikasi halal dan sebagainya. Itu yang harus kita tahu. Setelah kita punya P yang pertama produk, yang kedua adalah pasarnya pembeli, yang ketiga peraturan. Yang keempat, setelah kita tahu semua P, sudah oke. Yang keempat adalah pengirimannya. Bagaimana produk itu dikirimkan dari produsen ke konsumen, ya, menggunakan sistem atau transportasi logistik seperti apa yang paling efisien. Dan yang terakhir, kalau sudah ada P4, P5.
kelima adalah pembayaran, payment. Bagaimana pembayaran dilakukan dari konsumen ke produsen. Jadi kan pengiriman dan pembayaran satu hal yang berkaitan. Kadang-kadang konsumen dia mau bayar tapi takut barang tidak dikirim. Produsen kebalikannya, dia mau kirim tapi takut barang tidak, takut uangnya tidak diterima gitu ya, tidak dibayar. Nah, sekarang dengan menggunakan perantara, perantara dalam tanda ini adalah platform digital atau platform online, nah itu sudah tidak menjadi permasalahan karena ada pihak ketiga, ya kan? Pihak ketiganya adalah yang menjadi penengah. Kalau dulu zaman awal-awal sebelum ada media sosial, biasanya ada, kalau yang sudah cukup lama itu ada istilahnya fasilitator dengan forum-forum seperti dulu ya, ada Kaskus dan lain sebagainya. Orang di situ bisa jualan. Kalau kirimnya kemana? Ada istilah rekening bersama gitu ya. Jadi orang tengah itu kirim dulu ke sini, oh uang udah dikirim, nah, suruhlah pembeli kirim barang. Ya, setelah barangnya diterima, baru uang bisa diambil. Nah itu yang dilakukan sekarang di platform e-commerce, gitu ya. Seolah mereka penengah. Uangnya kan sudah kita kirim, tapi si penjual tidak bisa terima sebelum barang sampai kepada pembeli. Jadi media sosial merupakan satu hal yang penting, bisa gitu ya, bisa menghasilkan sesuatu yang positif atau tidak menghasilkan apapun. Jadi tiga ya media sosial itu, menghasilkan sesuatu yang positif, yang kedua tidak menghasilkan apapun, yang ketiga menghasilkan sesuatu yang negatif. Kalau media di sosial hanya kita pergunakan untuk mendapatkan informasi saja, yaitu yang kategori yang kedua. Ya tidak, ya kita baca Instagram, baca apa, ya sudah, setelah itu apa yang terjadi? Ya tidak ada apa-apa. Karena kebanyakan orang Indonesia mengakses internet itu kan berdasarkan survei terakhir paling tinggi di dunia. Ya, 6,5 jam, 6,5 jam per hari untuk mengakses online. Scroll, scroll terus ini. Apa, apapun ya, itu kan 6,5 jam. Dan yang paling banyak adalah melihat video. Ya, baik di Instagram, untuk scroll. Tapi apa? Ya kita dapat informasi kan dari situ. Tetapi informasinya apa untuk kita? Ya tidak Bisa aku mereknya. aja biasa Mereka, melihat pentela anjing. kehidupan orang seperti itu gitu ya. Wah, ya sebatas itu. Tetapi kalau informasi itu menjadikan kita menghasilkan sesuatu, misalnya kita melihat satu konten, itu bagus nih, apa rumahnya mewah, wah kita harus seperti itu. Nah, itu baru menghasilkan sesuatu yang positif. Atau informasinya justru menghasilkan sesuatu yang negatif. Kalau informasinya tidak betul, hoax misalkan ya. Di saat ini dalam situasi politik saat ini kan disinformasi sangat banyak. Nah, itu harus pintar-pintar kita menyerap informasi. Kayak itu ya, Mas Bukan. Jadi memang Oke, tidak bisa terlepas dari siap. dunia digital. Tadi dari Pak Burhan luar biasa. Terima kasih Pak dosen. Ini peserta ini Pak Deden, kami informasikan itu mulai Aceh sampai Papua, Pak. Oh ya, semua Jadi ya. pelaku saya yang tadi yang tidak saya sebut itu, saya lupa menyebut teman-teman dosen juga banyak yang hadir juga di sini ya, baik yang di Jawa Timur, di Jawa Barat, dan banyak juga termasuk dari Mataram. Jadi tadi yang saya garis besar, garis bawahi adalah yang tadi dinyatakan Pak Burhan itu adalah bagaimana masa transisi mahasiswa itu. Jadi tadi saya sampaikan yang selain berkarir, ada peluang sekarang itu menjadi pedagang juga. Jadi teman-teman itu bisa dua-duanya sebenarnya sambil menunggu bekerja, mana yang duluan yang dapat yang tentunya cuannya yang gede ya. Oke, terima kasih Pak dosen atas pertanyaannya. Nah, ini saya ada pertanyaan ini bagus juga ini dari teman-teman dari Mbak Nira. Mbak Nira ini bertanya terkait dengan perkembangan teknologi iptek. Nah, pertanyaan bagaimana kita menyikapi perkembangan iptek pada zaman ini karena kemudahan, ya, karena kemudahan ini bisa ditakutkan malah membuat bodoh ini. Ya, itu tadi banyak scroll scroll aja itu ya, apa-apa cari di Google dan lain sebagainya. Gimana Pak? Ini tadi kayaknya related dengan Pak Burhan juga tadi perkembangan-perkembangan begini ada dua sisi ya. Ya. Eh, Gimana Pak Deden untuk menyikapinya Pak Deden? Kita Ya. harus apa ini iman dan takwanya diperketat atau gimana gitu? Jadi memang teknologi tadi kami sampaikan. Teknologi tidak ada yang salah. Yang salah itu yang menggunakan teknologi. Gitu kan?
Kalau kita menggunakan teknologi untuk menghasilkan sesuatu yang positif, membantu bisnis kita, bantu pekerjaan kita, tentu itu baik-baik saja, ya. Tetapi efeknya memang akan lebih jauh lagi, ya, terutama saat ini di negara-negara yang gitu ya, yang berbeda ya. Sorry, kalau misalkan di negara-negara maju, di mana eh, jumlah pekerjanya justru sulit gitu ya, atau sulit memperoleh pekerja, maka pemanfaat teknologi, misalkan untuk robotik, kemudian AI, itu bagus efeknya. Tapi di negara-negara seperti di Indonesia, di mana jumlah angkatan kerjanya cukup banyak, ya, masih banyak yang eh, ingin bekerja, jika pemanfaatan teknologi tidak digunakan sebijak mungkin, itu justru akan menghasilkan efek yang kurang baik. Contoh, sekarang pekerjaan sudah banyak dilakukan dengan menggunakan memanfaatkan teknologi, terutama teknologi digital dan AI. Dengan itu, maka pekerjaan yang dilakukan dulu oleh 10 orang, katakan sekarang bisa dilakukan 2 orang. Iya kan? Secara output, memang akan lebih baik. Tetapi ada efek lain, ya, yang harus juga di dianalisa atau diperhatikan. Nah, ke depan mau tidak mau, karena kondisi ekonomi menuntut performance yang tinggi, baik untuk perusahaan ataupun organisasi yang lain, maka mau tidak mau mereka harus menggunakan eh, bantuan teknologi, iptek, ya. Nah, efeknya adalah tingkat persaingan akan menjadi lebih ketat karena sebagian sudah diambil oleh teknologi. Nah, untuk itu adalah bagaimana sekarang kita lebih unggul dari yang lain untuk memanfaatkan teknologi. Ya, karena teknologi tidak bisa berjalan sendiri. Pasti harus ada satu adalah developernya, pembuatnya, yang kedua adalah operatornya. Ya, nah sebagai tahap awal, tentu kalau membuat developer butuh proses lagi. Yang penting adalah bagaimana kita bisa mengoperasikan, ya dalam tanda petik ya, mengoperasikan teknologi itu untuk membantu, baik membantu diri kita sendiri ataupun membantu perusahaan kalau nanti kita bekerja di sana. Nah, tadi saya lihat ada pertanyaan juga. Sekarang perusahaan-perusahaan kalau menerima lowongan itu lebih spesifik lagi, harus ada sertifikasi, katakan. Ya, ada sertifikasi bahasa misalkan, ya, sertifikasi keahlian skill, baik itu komputer ataupun yang lain sebagainya. Nah, ini mau tidak mau harus dipenuhi oleh kita. Karena semakin tinggi gitu ya daya saingnya, maka perangkat atau senjata yang kita perlukan untuk kerja akan semakin banyak. Memang ada berbagai perusahaan yang menerima fresh graduate, kemudian mereka training, latih ya. Mereka ikutkan dalam program-program sertifikasi sehingga meningkatkan skillnya. Nah, itu bisa. Atau kadang-kadang ada kalau perusahaannya memang eh, ingin mendapatkan pekerja yang sudah memiliki sertifikasi, yaitu mau tidak mau kita harus memiliki itu. Nah, bagaimana kalau fresh graduate? Kan mahal itu. Sertifikasinya kan mahal untuk memperoleh katakanlah sertifikasi di accounting, di komputer, di bahasa. Bagaimana kita melakukan itu? Ya, seperti tadi kami sampaikan di proses transisi itu kita bisa gitu ya sambil menunggu kita melakukan aktivitas yang bisa menghasilkan sesuatu menggunakan sekali lagi bantuan perangkat teknologi ataupun AI. Kami dulu eh, pernah apa waktu S2 itu membuat tesis AI bagaimana menghitung energi dalam gedung. Jadi AI-nya adalah sebuah expert system, sebuah sistem pakar. Kalau sekarang misalkan ChatGPT, ya itu kan kita bertanya, sebetulnya kita bertanya kepada AI, kepada komputer, dan dia memberikan informasi kepada kita. Sebetulnya prinsip AI itu adalah seperti itu. Yang paling berperan adalah orang yang membangun AI, orang yang memasukkan
knowledge base atau pengetahuan ke AI-nya. Itu yang sebetulnya lebih. Ya, nah AI-nya kan bisa belajar. Dengan semakin banyak dia digunakan, dia bisa mengetahui informasi tambahan. Makanya ada di beberapa fitur AI itu ada feedback-nya. Yaitu untuk memperbaiki atau membuat AI itu belajar. Karena salah satu dari cabang AI itu adalah apa yang dinamakan sebagai neural network atau jaringan saraf tiruan. Jadi kalau yang mungkin adik-adik di bidang teknik IT itu pernah belajar itu bagaimana sistemnya bisa belajar dari informasi yang dia terima, gitu ya, sehingga menghasilkan informasi yang lebih uh, baik lagi. Jadi saya kira demikian, Mas. Sekali dia menjawab sertifikasi perlu. Makin banyak sertifikasi, orang akan menilai Anda lebih dari yang lain. Bahasa sangat perlu. Tidak hanya bahasa Inggris sekarang, tetapi bahasa-bahasa lain. Kalau bahasa Inggris sudah menjadi satu kewajiban, ya itu sudah tidak usah ditanya lagi ya, bahasa Inggris harus menguasai. Tetapi ada bahasa-bahasa lain yang nanti juga akan berperan dalam pekerjaan Anda. Yang saya sarankan adalah bahasa-bahasa yang dikuasai oleh negara-negara yang tahun terbit di sini juga biasa di atas perekonomiannya tinggi. Contohnya bahasa Cina, ya, bahasa Mandarin itu penting menurut kami. Karena untuk melakukan apa pendekatan bisnis dan lain sebagainya. Bahasa itu menjadi satu faktor. Waktu kami di Spanyol, ya kami belajar bahasa Spanyol, tidak menggunakan bahasa Inggris. Walaupun baru belajar, tapi orang orang sana kan merasa senang kalau berhadapan dengan orang asing yang berbicara bahasa dia. Walaupun bahasanya dalam level yang paling rendah. Dia hanya bisa ngomong aja, grammarnya tidak bagus, sudah masalah. Yang penting mereka ngerti dan akan lebih senang daripada kita bisa bahasa Inggris waktu saya di Spanyol. Kita ngomong bahasa Spanyol pertama aja menyapa, kemudian sedikit-sedikit di awal, wah itu mereka senang, wah kamu bisa bahasa Spanyol walaupun dikit, kalau masalah itu memberikan kesan pertama yang baik. Ya, sebagai seperti itu. Nah, pokoknya asal ngomong aja, yang penting sampai. Ya karena kita bahasa ibunya bukan bahasa Inggris, bukan bahasa Spanyol, bukan bahasa Perancis, bahasa Cina. Jadi kalau ada salah, ya nggak usah takut. Gitu. Kita salah-salah sedikit nggak masalah. Kalau kita pun dengar bule bicara bahasa Indonesia, walaupun aksennya seperti itu, wah kita, oh hebat nih, sama seperti itu. Jadi kira-kira bahasa menjadi faktor yang sangat penting saat ini. Karena sudah terbuka, orang bisa bekerja di mana saja, bisa berhubungan dengan siapa saja. Itu Mas Indra, Oke, panjangan. terima kasih Pak Deden. Ini tadi sudah ada yang jawabannya sudah nyerempet pertanyaan terkait dengan sertifikasi Mbak Citra. Terus kemudian ada yang beberapa chat, nanti akan kami jelaskan di industri consulting bagaimana kita punya program-program yang sangat mendukung terkait dengan kegiatan ekspor maupun perkembangan karir di dunia apa namanya dunia kerja itu kita juga insya Allah kita siapkan juga ya. Selain bisnis juga dunia kerja juga kami siapkan nanti akan kami sampaikan. Pak Deden, ini ada yang pertanyaannya agak agak ini nih, kita nganggapnya agak canggih ini, berat ini. Wah, Jadi gimana? pertanyaannya begini, Pak. Ini mungkin pertanyaan terakhir ya, Pak Deden ya, karena saya sangat paham sekali kesibukan Pak Deden ini padat sekali ini ya, banyak yang ngantri. Jadi dari Mas Andi ya, yang nanti akan kami jawab ya dari HSC akan jawab yang teman-teman yang tadi ada tanya. Ini dari Mas Andi. Selamat pagi, permisi izin bertanya bagaimana kita dapat mengintegrasikan kecerdasan buatan dalam pengembangan pribadi kita sambil tetap mempertahankan keaslian dan nilai-nilai etika dalam pengambilan keputusan. Konteks pekerjaan yang semakin terotomatisasi dan bagaimana kita dapat mengelola konflik internal antara ekspektasi diri sendiri dan tekanan eksternal dalam mengembangkan kompetensi diri tengah kompleksitas tugas pekerjaan serta memastikan bahwa proses tersebut membentuk fondasi yang kokoh untuk pertumbuhan profesional jangka panjang. Ini Wah, pertanyaan antara berat ini. teknologi dan keimanan nih. Boleh Pak Deden agak disaringkan ya. Jadi perkembangan teknologi memang ada dua sisi ya yang harus hati-hati. Terutama etika. Karena sekarang bahasa-bahasa etika ini sangat ramai sekali. Ngetop ini bahasa-bahasa etika ini. Etik Ya, ini. ya. Sensitif. Ya, baik Mas Indra, Mas Andi. Di, kita tidak bisa menolak teknologi. Tidak bisa, ya kita, wah ini jelek, kita tidak bisa. Oh ini efeknya negatif, tidak bisa. Karena kita hidup tidak hanya sendiri. Kita hidup di dunia yang
sudah terbuka gitu ya. Dimana kalau kita tidak ikutan, kita tertinggal. Jadi kita memang dipaksa saat ini untuk bisa mengikuti. Ya sayangnya kan teknologi datang bukan dari kita, tapi dari sekarang sudah switch ke negara barat gitu kan, teknologi ya dan timur. Ya, kita yang di tengah-tengah ini pengguna teknologi sebagian besar. Memang ada juga teknologi yang kita hasilkan, tetapi mayoritas kita adalah pengguna, bukan pembuat. Nah, kalau kita sebagai pengguna, ya kita harus menjadi pengguna yang bijak. Bagaimana kita memanfaatkan memanfaatkan teknologi itu untuk membantu kita. Itu ya, itu yang pertama. Apa? Ya sekarang saya pun sebagai di sini memanfaatkan teknologi sekarang. Kalau saya perlu sesuatu yang cepat, ya kita tanya AI seperti itu. Tapi ya sekali lagi AI itu dibangun oleh manusia, ya tidak memiliki kesempurnaan 100%. Pasti ada kekurangannya. Oleh karena itu kita perlu cek dan recheck. Kami kalau menggunakan AI karena wah tergesa kita membuat suatu topik atau kadang-kadang sekarang AI juga bisa dibuat untuk membantu kuliah gitu ya. Banyak sekali. Ini dosen-dosen harus lebih hati-hati ya untuk bisa melihat tugas atau pekerjaan dari mahasiswa itu kerja sendiri atau dibantu AI. Tidak salah menggunakan AI selama gitu ya pengguna itu juga mengetahui background dari apa informasi yang dihasilkan oleh AI. Jadi tidak semata-mata copy paste kemudian kirimkan. Tapi dari situ kita anggap AI itu adalah informasi awal yang membangun kita. Baru kita kemudian kembangkan analisis lagi seperti itu. Jadi itu bisa mengembangkan satu pekerjaan, satu mengembangkan pengetahuan kita, dan juga secara tidak langsung akan menaikkan nilai jual kita istilahnya gitu ya di organisasi, di masyarakat, di perusahaan. Kemudian terkait dengan apa tadi itu mempertahankan keaslian dan nilai-nilai etika. Tadi seperti saya sampaikan, etika untuk menggunakan AI adalah bagaimana menyaring informasi. Seperti itu ya, menyaring informasi. Karena tidak semua informasi yang ada di dunia maya itu adalah informasi yang betul. Ya, apalagi saat-saat eh, di mana informasi dijadikan sebagai satu komoditi atau satu tools untuk mencapai tujuan tertentu. Itu harus hati-hati. Nah, etika dalam menggunakan AI adalah bagaimana kita menyaring informasi dan memanfaatkan informasi tersebut untuk kepentingan kita. Ya, tapi kepentingan kita yang akan menunjang di sekitar kita, baik di perusahaan ataupun organisasi. Kita tidak bisa lepas dari otomatisasi pekerjaan apapun, dan kita harus ikut di dalamnya. Kita harus ikut di dalam sistem, gitu ya. Karena kalau tidak, kita akan tertinggal dari yang lain. Dan saat ini perusahaan kan tujuan utamanya adalah apapun itu adalah profit, gitu ya. Dan yang berbasis profit itu adalah bagaimana menghasilkan karyawan atau pegawai yang berkinerja sesuai dengan apa yang diharapkan atau ekspektasi perusahaan. Nah, untuk mendapatkan hal itu adalah membangun diri sendiri terlebih dahulu. Yang pertama itu. Yang kedua baru mengembangkan dengan sekitar kita, lingkungan di sekitar kita. Nah, kemudian ini bagaimana kita mengelola konflik internal antara ekspektasi. Kita keinginannya tinggi. Pasti semua punya keinginan. Dan itu harus ada. Tidak ada orang yang sukses yang tidak diawali oleh keinginan. Istilahnya dulu bermimpi dulu ya boleh, itu kan? Bermimpi boleh. Setinggi mungkin boleh saja. Waktu kita masih kecil ditanya mau jadi apa? Menjadi presiden, menjadi insinyur, menjadi dokter kan gitu. Itu sebetulnya adalah satu mindset yang dibangun kita dari kecil untuk menggapai tujuan. Nah, sekarang bagaimana menggapai tujuannya? Nah, di dalam perjalanannya tentu tidak ada sesuatu yang bisa didapatkan dengan mudah. Gitu ya. Tidak mudah. Kita ingin itu pasti dapat, tidak mudah. Kecuali memang kita sudah memiliki pondasi yang cukup. Gitu ya. Contohnya, tadi dibahas energi itu se, apa kekal. Q sama dengan W plus delta U. Kalau orang yang sudah belajar fisika. Q-nya itu adalah energi penghasilan kita. W-nya adalah kerja.
Tapi ada faktor lain, delta U. Di dalam fisika, kalau di dalam kehidupan, di dalam fisika itu adalah energi awal, energi dalam, gitu ya, delta U itu. Tetapi dalam kehidupan itu adalah fondasi. Fondasinya tidak semua orang dapat. Contoh, mohon maaf, jika saya dilahirkan sebagai anak konglomerat, saya sudah memiliki delta U yang ditinggalkan oleh orang tua saya. Yang itu fondasi yang bisa kita manfaatkan. Sehingga untuk memperoleh sesuatu, saya tidak perlu W yang besar, kecil saja. Ya kan? Kita begitu selesai kuliah, sudah tidak perlu pusing lagi mencari pekerjaan di mana. Tinggal melanjutkan bisnis orang tua. Delta U-nya sudah ada. Nah, tetapi tidak semua orang memiliki itu. Tidak memiliki delta U. Seperti kami dari nol, bukan siapa-siapa. Nah, maka Q-nya sama dengan W. Apa yang kita peroleh, apa yang kita lakukan. Apa yang ingin kita capai, ekspektasinya harus tinggi. Tetapi Q yang tinggi harus didukung oleh W yang besar, usaha yang besar. Tidak mungkin kita memperoleh sesuatu yang besar tanpa usaha yang besar, kecuali tadi ada fondasi. Kalau saya anak konglomerat, gak usah susah kerja-kerja. Begitu lulus, langsung jadi presiden direktur, bisa saja. Itu kan bisa saja, karena sudah ada fondasi. Tetapi bagi sebagian besar orang, termasuk kami di sini, ya tidak punya fondasi itu, apa yang kita lakukan adalah kerja keras. Nah, tekanan akan banyak muncul. Ya, seperti tadi di situ, tekanan eksternal ataupun tekanan internal. Tetapi yang paling berbahaya adalah tekanan internal. Kalau eksternal itu dari luar, tergantung kita menyikapi. Tapi kalau tekanan internal itu yang justru sulit untuk diatasi. Contohnya apa? Internal, merasa diri tidak mampu. Itu tantangan internal yang sangat besar. Gitu ya. Ah, kayaknya nih nggak bisa nih. Ya udahlah. Nah, itu adalah tekanan internal yang bagaimana kita menghadapinya. Orang, gitu ya, seperti halnya mobil, di dalam fisika itu ada percepatan. Nah, ini kita nyambungin Pak antara fisika dan kehidupan. Ini karena prinsip saya juga saya pakai seperti itu. Orang mendorong mobil akan jauh lebih susah pada saat mobilnya berhenti. Ya, karena belum ada kecepatan awal. Karena untuk mendapatkan kecepatan tertentu, maka kalau dalam fisika VO plus alpha kali V, ya, kecepatan itu adalah kecepatan awal dikalikan kecepatan kali waktu. Maka kalau mobilnya berhenti, butuh energi yang lebih besar untuk membuat dia bergerak. Tapi kalau mobilnya sudah maju, sudah didorong, maka proses mendorong kita supaya mobilnya lebih cepat akan lebih mudah. Itu yang sering kita terjadi. How to stop the engine. Bagaimana untuk menstarter diri kita sendiri untuk melakukan sesuatu. Itu yang susah. Dan itu diawali di pagi hari. Ya kan? Orang start itu diawali di pagi hari. Kalau di pagi hari sudah susah untuk start engine, saya yakin sampai sore pun tidak melakukan apa-apa. Gitu ya. Nah, untuk bisa start engine di pagi hari, apa yang kita lakukan di malam hari sebelum? Yaitu istirahat yang cukup. Jadi, prinsip kami, saya tidur minimal 6 jam. Gitu ya. Kecuali memang ada kondisi mendesak yang mengharuskan kita tidak tidur. Misalkan kerjaan yang harus selesai pagi hari dan lain sebagainya. Tapi kalau tidak ada apa-apa, kita tidur 6 jam. Ya, kalau muslim bangun saat subuh ya jam 4 setengah 5, berarti harus tidur jam 10 paling telat. Supaya apa? Supaya di pagi hari kita mudah starter mesin kita sendiri. Gitu ya, lebih mudah. Itu akan membantu kita mempermudah urusan yang ada di dalam pekerjaan di siang hari atau sore hari. Nah, di tengah kompleksitas tugas pekerjaan, ya, bahwa proses tersebut membentuk fondasi yang kokoh, yaitu fondasi yang kokoh itu sekali lagi adalah bagaimana kita memulai. Seperti itu. Nah, itu yang sulit. Itu yang sulit. Kadang-kadang kalau lagi malas, itu tantangan internal itu malas. Gitu ya. Jadi di dalam kehidupan, di dalam sekolah, tidak ada orang bodoh, tidak ada orang pintar. Itu prinsip saya. Yang ada adalah orang yang rajin dan orang yang tidak rajin. Saya tidak pintar, IQ saya biasa-biasa saja. Tapi saya bisa masuk ke ITB dari SMA yang bukan favorit di Bandung. Dan bisa lulus, masuk ya karena apa? Karena saya bukan pintar, tetapi rajin, rajin belajar. Karena seperti pisau, otak itu seperti pisau.
kita dianugerahkan otak sudah given, tidak bisa ditambah. Ya, IQ yaitu ya segitu. Kalau IQ-nya 120 ya sudah 120. Tetapi bagaimana kapasitas otak kita yang sudah tiap orang berbeda-beda, Mas Indra, adik-adik sekalian. Otak yang dikasih itu berbeda-beda. Ada yang volumenya besar. Kalau volumenya besar berarti anugerah. Tapi kalau tidak dimanfaatkan, tidak dipakai untuk memproses informasi, ya tidak menghasilkan apa. Tapi otak yang biasa-biasa saja, seperti kita, saya, ya IQ-nya so-so lah, nggak tinggi, tapi memanfaatkannya dengan baik, dilatih terus, itu kerajinan, maka kita akan peroleh sesuatu. Jadi bodoh pintar tidak ada. Yang ada rajin dan malas. Nah, bagaimana men-switch dari malas menjadi rajin, itu adalah permasalahan internal masing-masing. Ya, untuk membentuk fondasi yang kokoh itu, fondasinya di dalam kehidupan itu adalah keinginan untuk memperoleh sesuatu. Nah, dari keinginan itu bagaimana how to achieve, ya, bagaimana memperoleh keinginan itu, ya itu adalah usaha kita. Nah, tidak lupa bahwa gitu ya, ini jangka panjang kan, pertumbuhan profesional jangka panjang. Sesuatu itu tidak akan diperoleh mudah dalam jangka yang selalu memerlukan proses. Ya, segala sesuatu memerlukan proses. Input, processing, output. Nah, inputnya macam-macam. Ada inputnya yang memang kurang berkualitas, tapi kalau processingnya bagus, menghasilkan output yang bagus. Tapi kalau outputnya sudah bagus, processingnya tidak bagus, inputnya kurang, inputnya sudah bagus, processingnya tidak bagus, outputnya bisa tidak lebih baik dari input yang kurang baik. Jadi tergantung 3 faktor itu. Inputnya, prosesnya, baru outputnya jangka panjang. Kemudian mengelola stres. Nah, ini yang penting itu kan. Kalau ada tekanan eksternal, gitu ya. Jadi tekanan internal dari diri sendiri. How, gitu ya. Bagaimana niat kita, keinginan kita mencapai itu. Kalau tidak ada, selesai. Tapi kalau itu ada, kemudian ada tekanan eksternal, itu orang akan lebih tangguh untuk menghadapi. Tapi kalau dalam internalnya sendiri tidak tidak kuat, karena tekanan eksternal itu akan membunuhnya. Membunuhnya bisa membuat dia semakin tertekan. Gitu ya, itu yang kadang-kadang yang membuat orang stres di negara-negara maju melakukan hal-hal yang kurang baik. Nah, untuk memperkuat internal di sini ada 2. Yang pertama adalah diri kita sendiri. Dan yang kedua adalah seperti tadi berbaik sangka terhadap Tuhan. Itu yang agak susah. Apa kesulitan yang kita peroleh saat ini kadang-kadang membuat kita berburuk sangka pada Tuhan. Aduh, kok ngasihnya seperti ini, gitu ya. Ini kan kurang baik menurut kita. Tapi kita belum tentu ke depannya memperoleh sesuatu yang lebih baik. Ini kejadian saya, Mas Indra, adik-adik sekalian. Saya pernah mengikuti seleksi dosen di satu perguruan tinggi negeri, ya, dan gagal waktu itu. Gagal, ya. Karena gagal, kita stres. Oh, kenapa gagal? Padahal sudah berusaha maksimal. Kok Tuhan tidak adil bagi kita? Kadang-kadang seperti itu. Akhirnya stres juga waktu dulu belum tahu konsepnya seperti hidup seperti ini, stres, sakit, gitu ya, kondisi mental terganggu. Karena peluangnya sangat tinggi dulu. Yang diterima 5 orang, gitu ya, yang daftarnya juga 5 orang, harusnya diterima, gitu ya, dengan formasi. Tapi tidak diterima karena hal-hal non teknis punya. Saya tidak menyimak informasi bahwa jadwal tes psikotes dimajukan. Harusnya Jumat, dimajukan Kamis. Saya datang Jumat. Ya nggak lulus gitu ya. Itu menjadi menurut saya, wah dulu itu hal yang negatif. Kok gini gitu ya. Harusnya kita bisa lulus. Tapi ternyata apa? Dengan tidak lulus di situ, tahun depannya saya ikut tes di Kemendag masuk. Seperti itu. Nah, bayangkan kalau sekarang saya berpikir ke belakang, kalau dulu saya masuk menjadi dosen mungkin tidak seperti ini saat ini. Artinya apa? Sesuatu yang di depan itu belum tentu gitu ya. Sesuatu yang terjadi saat ini itu belum tentu itu jelek untuk masa depan. Atau kebalikannya, sesuatu yang saat ini baik belum tentu baik ke depannya. Jadi sekali lagi itu membentuk fondasi yang kokoh internal. Nah, ya sekali lagi internalnya kuatkan dulu, apapun ada eksternal yang masuk, biasanya kalau sudah kuat di dalam, atau kalau tidak kuat, kita membalikan energinya. Jadi tekanan eksternal itu adalah energi negatif.
Energi negatif itu akan kita serap ya secara fisika. Nah, bagaimana kita energi yang kita serap itu kita keluarkan kembali dalam bentuk aktivitas lain. Contohnya olahraga. Hobi saya olahraga ya. Kalau lagi stres sedikit kita olahraga, main pingpong gitu ya, Mas Indra, kita tawa itu atau lari pagi. Setiap pagi kalau tidak ada acara itu akan lari 5-10 kilo seperti itu. Atau bermain musik seperti itu. Kalau lagi stres, duduk depan piano, hilang seperti itu. Itu juga salah satu cara untuk bagaimana mengelola stres. Jadi jangan melakukan satu pekerjaan saja, harus lebih dari satu. Satu memang kerjaan utamanya, satu lagi adalah kerjaan yang ditujukan untuk membuang energi-energi negatif. Itu, Mas Indra, panjangan jawaban Oke, saya itu. terima kasih Pak Deden. Ini luar biasa ini 1 semester ini. Dan ini adalah saat ini webinar paling panjang ini. Karena satu passion dari Pak Deden ini kayak jiwa dosennya muncul yang tadi ini ya. Jadi sangat panjang dan sangat komprehensif jawabannya. Sebelum nanti Pak Deden kasih closing statement, saya akan menjawab dari sisi Industri Consulting ada beberapa pertanyaan tadi. Jadi HSC ini Hidra Consulting ini lembaga pendidikan dan pelatihan dan konsultasi. Nah, teman-teman nanti yang siapapun, baik itu pegawai, dosen, ataupun mahasiswa, itu ada 2 jalur yang nanti kalau Anda mau ikut di pelatihan kami, itu bisa jadi seorang trader non-produsen ya. Jadi how to export trader pelatihan ekspor itu investasi sekali seumur hidup sampai bisa ekspor, dibimbing sampai ekspor. Yang kedua tadi menjawab pertanyaan teman-teman tadi yang terkait dengan apakah ada grupnya. Kami baru saja membuat grup namanya Export Club ya, isinya teman-teman mahasiswa dan itu nanti berisi tentang bagaimana tentang terkait dengan bisnis ekspor tentunya dan ini tentu bagaimana start permulaannya karena banyak teman-teman kan sering bertanya nih gimana caranya ekspor ini, wah ini panjang jawabannya ya. Saya sendiri sebagai eksportir itu 25 tahun itu ya, jadi belajarnya sudah lama juga saya, jadi kan ini perlu. Nanti silakan. Apakah ada investasinya? Ada. Jadi masuk Export Club di Indrasio Consulting ini investasinya 250.000 per tahun sama dengan 21.000 per bulan, sama dengan makan siang 1 hari ya kan. Nah, tapi intinya kami bukan itu, tapi intinya kan ini ada keseriusan. Nah, ini kita saat ini kita sedang list permintaan teman-teman pelatihan apa saja yang dibutuhkan kita sedang list. Jadi ini step by step nanti ikuti manfaatnya ya. Termasuk juga dari Mbak Sapacita atau Mbak Nia tadi yang terkait dengan sertifikasi ya. Sertifikasi ya alhamdulillah kami juga sudah certified PSP dan itu memang penting. Tetapi sertifikasi ini Hindra Sukojo menyiapkan. Jadi seandainya nanti teman-teman ingin menyalurkan di dunia kerja, kami akan membimbing menyiapkan Anda itu punya kemampuan yang bersertifikat. Artinya contohnya skema BSP ini kita siapkan. Jadi seandainya Anda pun nanti tidak sempat mempunyai sertifikasi yang berbayar itu, tapi kemampuan Anda itu sudah tersertifikasi. Ya, artinya untuk siap kerja sudah kita siapkan dan ini sedang kita susun kurikulumnya. Jadi nanti standar sertifikasi PSP kita ada 3 nanti yang terkait dengan supervisi, terkait bisnis ekspor, kemudian pengiriman barang dan penyiapan dokumen ekspor. Nah, jadi nanti kalau Anda ikut di jalur ini pun seandainya tidak perlu sertifikasi, kalau nanti ada perusahaan tanya, Anda siap karena ilmunya sudah paten lah itu ya. Nanti Anda ikuti follow Instagram dari Siap Ekspor, silakan. Nanti ada juga bisa konsultasi juga dengan tim dari HSC ya. Oke Pak Deden, kami sangat terima kasih Pak Deden. Ini sudah menghabiskan waktu Pak Deden yang sangat luar biasa dan kami sangat berterima kasih. Sebelum ditutup Pak Deden, saya minta closing statement yang singkat, padat dan mantap Pak. Kayak capres-capres kasih closing statement gitu Pak. Mau biar semangat itu. Oke Pak Deden, silakan. Closing statement-nya adalah yang pertama ada 2 aja lah ya. Nah, yang pertama adalah jangan takut melakukan sesuatu, tapi dalam hal yang positif ya. Artinya apa? Apapun yang ada kita kerjakan, gitu ya. Apapun yang datang kita ambil kesempatan, karena kita tidak tahu kesempatan itu datang lagi atau tidak. Jangan sampai menyesal. Jadi kalau
ada prinsip ibu-ibu nih, Mas Indra. Jangan menyesal karena tidak beli. Itu kan prinsip ibu kalau belanja. Jangan menyesal kalau tidak beli. Kalau menyesal beli boleh, karena sudah kita lakukan bisa diapain. Tapi kalau tidak beli itu tidak kita ambil, waduh nyesal nggak ada. Sama seperti kesempatan-kesempatan di dunia kerja. Ada peluang ambil, walaupun kita mungkin tidak ada di atau tidak memiliki, sorry, tidak bidang kita tidak sama dengan apa yang kita lakukan. Tapi kalau itu masih memungkinkan dan secara aturan boleh. Yang kedua adalah untuk pengembangan diri. Yang paling penting adalah faktor internal. Jadi kita harus mempersiapkan diri kita sendiri dengan berbagai macam tools atau perangkat, karena apa yang kita hadapi perang ya, dalam tanda ini kita analogikan bahwa kehidupan ini adalah perang. Kita harus bertarung dengan yang lain. Ya, karena kan semua orang juga memiliki tujuan. Nah, tujuan itu yang harus diperjuangkan. Jangan hidup tanpa tujuan. Yang jelas, let it flow gitu. Nggak boleh. Yang ada adalah let flow it. Kita yang harus mengalirkan diri kita sendiri untuk mencapai tujuan. Jangan ikut arus. Jangan let it flow. Kita ikut aja yang ada, so-so gitu. Tapi kita harus punya target. Kita capai itu dengan internal, bagaimana manage eksternal. Jangan takut melakukan hal baru, karena hal baru itu akan meningkatkan capability kita untuk menghadapi tantangan yang lebih besar ke depannya. Jangan pernah menyerah, sekali lagi. Kemudian apa yang kita lakukan saat ini adalah masa lalu, hasil masa lalu ya sudah selesai, nggak usah. Yang penting adalah bagaimana kita memperoleh ke depan yang lebih baik. Itu bergantung pada apa yang kita lakukan. Kayak gitu, Mas Indra. Mudah-mudahan Oke, bermanfaat terima ya. kasih. Kalau ada kekurangan, mohon maaf. Ya, sudah lama tidak dalam forum seperti ini gitu ya, yang santai. Biasanya kan forumnya ekspor, mas gitu ya. Ini lebih lebih cair dan lebih apa? Lebih banyak informasi yang bisa diterima. Ya, sharing saja. Jadi sekali lagi mohon maaf kalau ada kekurangan, kata-kata yang salah. Terima kasih kami ucapkan pada Mas Indra yang menginisiasi acara ini, dan juga adik-adik sekalian gitu ya yang hadir, semoga bisa memperoleh sesuatu gitu ya, tidak, walaupun tidak banyak, ini memperoleh sesuatu yang berguna nanti untuk adik-adik ke depan ya. Terima kasih Mas Indra. Oke, terima kasih Pak Deden. Masya Allah, jazakallah khairan katsiran atas sharing yang luar biasa ini. Semoga ini memberikan insight kepada khususnya para teman-teman generasi Gen Z yang sekarang ini sangat dibutuhkan oleh Indonesia negara untuk yang bisa lebih baik lagi 5 tahun 10 tahun yang akan datang. Dan semoga apa yang sudah diberikan Pak Deden yang luar biasa ini menjadi semangat berada. Jadi jangan takut untuk melakukan sesuatu yang baru. Ambil kesempatan pertama. Dan yang penting siapkan internal perusahaan Anda, internal personal Anda, ya internal perusahaan Anda. Kalau Anda sudah siap, ambil apapun. Nah, tadi sudah dicontohkan oleh Pak Deden, basicnya adalah teknik, tetapi internal sudah siapkan. Jangan takut dengan sesuatu yang baru, ambil kesempatan, maka diambillah jurusan pekerjaan yang mungkin agak berseberangan. Ya, ternyata ini juga menjadi karir beliau yang luar biasa sampai saat ini. Oke, terima kasih Pak Deden. Sukses selalu di tempat promosi yang baru di strategi isu. Nanti akan kita bicara lagi terkait dengan pusat penanganan isu strategis ya, khusus yang agak dunia bisnis. Nanti akan suatu saat kami juga ingin mendapatkan sosialisasi tentang apa yang apa jabatan Anda yang sekarang ini yang mungkin bulan depan sudah mulai aktif lagi. Terima kasih, kami Hindasio Consulting sangat berterima kasih kepada Pak Deden dan tim, kemudian teman-teman, para mahasiswa, audiens yang luar biasa. Mohon maaf, ini sebetulnya yang mau daftar ini banyak sekali karena keterbatasan kita ya di Zoom ini masih 500 ya, belum kita buka lagi, ini sudah banyak yang Pak nggak bisa masuk ya, tapi ini sesuatu yang bagus dan kami pun bersemangat untuk meningkatkan kinerja kami di Industri Consulting untuk Anda semua, untuk Indonesia yang lebih baik. Bagi yang masih ingin bertanya silakan bisa japri juga ke saya langsung, dunia ekspor langsung ke saya siap menjadi mentor Anda. Kalau Anda mau ikut Export Club juga silakan. Kami akan terbuka.
Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada host Waalaikumsalam Pak Galuh. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Deden dan Pak Hindra. Alhamdulillah untuk webinar sharing aja kali ini berjalan dengan lancar. Semoga bermanfaat bagi kami semua ya Pak. Terima kasih untuk ilmu yang telah Pak Deden berikan. Ya, mungkin kalau Pak Deden dan Pak Hindra mau keluar, nggak apa-apa. Oke. Room Zoom masih saya Izin buka live. untuk peserta Pak. Jadi buat teman-teman yang Izin, belum terima mengisi kasih. link absensi, bisa isi. Linknya sudah saya share ya di room chat Zoom. Link tidak akan saya share di luar Zoom ya teman-teman. Jadi pastikan teman-teman mengaksesnya hanya lewat Zoom saja. Saya tunggu selama kurang lebih 5 menit. Jadi teman-teman yang belum mengisi link absensi, ini saya kirim ulang, bisa langsung mengisi saja ya. Untuk recordnya nanti insya Allah kemungkinan biasanya kita share-nya di YouTube Kak. Di YouTube Hindrasul Channel ya. Mungkin nanti bisa diakses saja di situ. Sudah boleh keluar. Kalau sudah absen, sudah boleh keluar Pak. Ini saya tunggu 5 menit buat teman-teman yang tadi belum sempat absen. Mungkin bisa diisi dulu link absensinya. Setelah ini saya tutup. Untuk sertifikat biasanya kami paling cepat 1 kali 24 jam, paling lambat itu 2 kali 24 jam, mungkin di hari Rabu pagi mungkin sudah bisa kami share ya di grup Kak. Nanti bisa di-download via Google Drive aja, bisa diaksesnya via Google Drive. Sama-sama. Kalau yang belum join grup, mungkin bisa lihat di bio Instagram @siapekspor ya. Itu kita bionya, link di bio bisa diklik, itu kita sudah nyantumin grupnya juga teman-teman. Kalau buat teman-teman yang belum join grup, teman-teman juga bisa stay di grup aja. Nanti kalau misalkan ada webinar selanjutnya, teman-teman nggak usah ngedaftar lagi karena langsung kami berikan link akses untuk join Zoom. Oke, saya tutup ya teman-teman. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.